Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat para pecinta budaya keris pusaka yakni Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu pusaka jimatan menurut sudut pandang budaya masyarakat Jawa dengan kearifan lokalnya. Menguak misteri pusaka jimatan, biar lebih mengetahui apa itu pusaka jimatan. Jimatan diambil dari kata jimat. Sedang istilah jimat ternyata memiliki arti, siji sing di rumah, yang berarti satu barang yang dirawat. Masyarakat Jawa menganggap bahwa jimat merupakan suatu barang yang memiliki nilai berharga yang dipercaya mengandung unsur magis. Fungsi dari jimat, tentunya berbeda-beda, tergantung tujuan si penggunanya. Keberadaan jimat sudah dikenal masyarakat sejak dahulu kala. Seringkali jimat digunakan sebagai media perlindungan, penangkal atau tolak balak, keberuntungan, keselamatan, pengasihan, penglarisan, dan lain sebagainya. Saat memakai atau membawa jimat, manfaat jimatan dapat dirasakan oleh pemiliknya, menambah sugesti dan keyakinan atau kepercayaan. Tentu ini bukan hal yang seakan menduakan Tuhan, justru meyakini atas kuasa dan kekuatan Tuhan dengan perantaraan jimat tersebut. Jimat merupakan sebuah benda yang disakralkan dan kemudian dipercaya mampu menjadi media untuk mengatasi berbagai macam permasalahan hidup. Hal yang perlu diperhatikan menurut keyakinan masyarakat Jawa, bahwa tuah yang dihasilkan dari jimat tentunya hanya berasal dari Tuhan Sang Pencipta semata. Berdasarkan keyakinan tersebut, bahwa bukan karena jimatlah, seseorang menjadi selamat ataupun merasa dikasihi orang bahkan mampu menyelesaikan masalahnya. Itu semua merupakan berkah dan ridho yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Jimat di sini hanya berfungsi sebagai media atau perantara. Percaya atau tidaknya seseorang terhadap jimat, tentunya kembali pada pribadi masing-masing. Jimat juga diartikan bejaji keramat. Bejaji yaitu berharga dan keramat bermakna suci dan bertuah yang dapat memberikan efek magis dan psikologis yang dikaitkan spiritualitas. Sebab jimat merupakan produk dari tradisi kepercayaan masyarakat Jawa dengan disiplin keilmuan yang ketat dengan lelaku spiritual yang tinggi. Pembuatannya disertai tirakat puasa, tapa brata dan rangkaian ritual permohonan pada Sang Pencipta. Tentu itu sesuai tradisi kepercayaan yang dianut dari keilmuan yang diajarkan secara turun-temurun. Jimat jika ditilik dari tradisi kuno berupa benda yang berukuran kecil atau miniatur, sebab mudah dibawa dan disimpan, tak heran ada yang menyebutnya gembolan. Jimat pada masa lalu yang berasal dari alam disebut mustika dan buatan empu disebut pusaka. Pusaka yang dibuat dari tosan aji dengan ukuran kecil inilah yang dikenal dengan istilah jimatan. Pusaka jimatan di kalangan umum termasuk kriteria pusaka tergolong jenis patrem. Yang termasuk jimatan adalah tosan aji yang memiliki ukuran di bawah 1 jengkal. Pusaka jimatan dibuat oleh empu menggunakan pakem layaknya jenis pusaka ukuran besar pada umumnya. Yang menyukai tayangan ini biar makin syahdu jangan lupa diklik like atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya. Bagi subscribers yang mau mengikuti bisa diklik gambar loncengnya, agar mendapatkan informasi terbaru dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Jadi pusaka jimatan berupa jenis tosan aji atau wesi aji yang dibuat empu melalui seni tempa dan tradisi spiritual. Berbeda cara pandang yang sudah salah kaprah, di zaman modern ini, justru di luar kaidah budaya tosan aji, banyak benda dimasukkan ke ranah jimatan. Contoh seperti raja tulisan berupa wafak, simbol, huruf atau aksara, yang ditulis di kertas, kain atau kulit binatang, bahkan ada juga souvenir hasil kerajinan yang dicetak dari kuningan yang berbentuk keris, atau benda lainnya itu, juga masuk ke ranah istilah jimatan. Hal yang campur baur, digepyak uyah, dipukul rata, justru menjadi suatu hal yang semakin salah kaprah. Anggapan orang menjadi keliru, antara pecinta budaya dengan kearifan lokalnya, juga dianggap sama masuk ke ranah perdukunan. Yang parah lagi, jika seseorang yang memiliki cara pandang sempit, berpikiran budaya tosan aji identik perdukunan dan menjurus pada kemusyrikan. Padahal banyak yang berprofesi dukun tidak tahu apa makna dukun yang sebenarnya, yang membenci dukun kadang jauh lebih parah dari dukun yang dibencinya. Itu semua dianggap maklum dan lumrah, sebab dolane kurang adoh, sinaune kurang jero, mombe kopi ne kurang pahit, ngaji ne tampo mengkaji. Budaya cerdas, untuk menilai sesuatu harus ada dasar pengetahuan. Kita melihat dari berbagai sudut pandang, kita sebelum menilainya, salah atau benar, alangkah baiknya segala sesuatu itu, dipelajari, dipahami baru kita bisa mengerti. Jimatan memang tidak bisa dipisahkan dengan esoteri yaitu terkait daya tuah, angsar, atau kekuatan magis.
Itu bisa dinilai dari sudut ilmiah, bahwa benda itu memiliki energi apalagi perpaduan dari berbagai unsur besi dan mineral. Ini bisa kita cermati dengan kacamata pengetahuan modern. Contoh pusaka ada muatan meteor dan unsur logam lainnya itu ada energi atau pancaran radiasi. Benda yang dibuat oleh empu dengan tradisi spiritualnya yang melakukan permohonan pada Sang Pencipta, sehingga tercipta perpaduan yang menghasilkan karya seni baik secara estetika maupun wujud doanya yang dibendakan, yang memiliki yoni yang disebut istilah esoteri. Jika kita tidak berpikiran cerdas justru kita mengalami kemunduran peradaban dan pengetahuan. Pusaka jimatan tetap suatu benda yang segala unsur kekuatan magisnya itu ada atas kuasa dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bukan meyakini keampuhan jimatan, sebab sebatas perantaraan. Pusaka jimatan yang perlu kita ketahui berupa jenis tosan aji yang dibuat oleh seorang empu, baik itu berupa keris, tombak dan lainnya, yang dibuat dengan beragam dapur, baik itu secara pakem dengan memperhatikan ricikannya maupun di luar pakem, yang tentu itu memiliki nilai estetika dan esoterinya serta filosofi yang terkandung. Semoga pengetahuan ini bermanfaat menambah wawasan teman-teman semua. Salam budaya Tosan Aji dari Omah Kris Salatiga. Rahayu. Omah Kris Salatiga, buka Google, ketik Omah Kris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Kris Salatiga.